Tanjakan Emen dikenal masyarakat dengan sederet kisah mistis. Jalan tanjakan terjal dan menurun curam di sekitar Ciater, Jawa Barat dikenal angker, sehingga kerap terjadi kecelakaan. Berbagai peristiwa yang melatar belakangi kisah mistis di lokasi itu. Berawal dari peristiwa pertama tahun 1964. Seorang supir oplet rute Subang-Bandung bernama Emen mengalami kecelakaan dan kendaraannya terbakar. Emen tewas di lokasi kejadian. Peristiwa kedua pada tahun 1969. Bus bunga mogok di lokasi tanjakan, kemudian kernet bernama Emen berusaha untuk mengganjal roda bus. Namun sayangnya, Emen justru tertabrak bus dan meninggal di tempat. Peristiwa ketiga terjadi korban tabrak lari, masih di lokasi tanjakan yang sama dan juga bernama Emen. Jenazah korban tabrak lari tersebut kemudian disembunyikan oleh pelaku tak dikenal di balik pepohonan di sekitar tanjakan. Sejak ketiga peristiwa itu, beredar kabar di tengah masyarakat yang kerap melihat sosok Emen di lokasi tanjakan itu. Arwah Emen dipercaya oleh masyarakat sekitar tengah menuntut balas. Menyikapi kondisi angker di jalan tanjakan itu, kebiasaan masyarakat hingga saat ini masih berlangsung. Apabila melintasi jalan tanjakan angker tersebut, masyarakat mempercayai dengan melemparkan koin, melemparkan rokok, atau menyalakan klakson agar terhindar dari bahaya. Kemudian, masyarakat menyebutkan nama jalan di lokasi tanjakan itu secara tidak resmi dengan sebutan Tanjakan Emen. Sobat, masih dari sekitar lokasi yang sama, tidak jauh dari Tanjakan Emen. Gelar kasus kali ini akan mengulas tentang peristiwa kecelakaan bus pariwisata yang menyebabkan 11 pelajar SMK meninggal dunia. Sabtu malam, sekitar jam 18:48, bus pariwisata Transputra Fajar dengan nomor polisi AD7524OG mengalami kecelakaan di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat. Salah satu bukti otentik beredar di media sosial menampilkan video seorang remaja pelajar SMK itu di dalam bis Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat tengah merekam detik-detik menjelang hingga saat peristiwa kecelakaan itu terjadi. Video ini merekam seorang remaja pria penumpang bus maut tersebut. Remaja itu dengan santai melakukan siaran langsung beberapa detik sebelum peristiwa kecelakaan terjadi. Namun, berselang beberapa detik kemudian terlihat kepanikan penumpang bus yang terekam di dalam video. Rekam itu memberikan informasi bahwa bus yang ia tumpangi tengah mengalami kecelakaan. Pihak kepolisian masih menyelidiki untuk memastikan kebenaran video tersebut. Polda Jawa Barat pun langsung melakukan analisis TKP dengan metode TAA atau Traffic Accident Analysis. Hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi sementara, pihak kepolisian menarik kesimpulan dugaan awal tidak ditemukan jejak rem atau bekas rem dari bus tersebut di lokasi kejadian. Hasil olah TKP keseluruhan tengah dianalisa oleh kepolisian dengan rekonstruksi visualisasi kecelakaan lalu lintas berdasarkan bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian perkara. Melalui peristiwa kecelakaan tersebut diketahui 11 orang tewas, 13 orang luka berat,
terdiri dari 12 orang penumpang bus dan 1 orang penumpang motor Honda Beat. Menurut kesaksian Sadira, supir bis pariwisata Transputra Fajar, dia merasakan ada yang tidak normal ketika bus melanjutkan perjalanan ke Depok dari Tangkuban Perahu melalui Ciater. Disitulah Sadira merasakan ada yang tidak beres pada bagian rem busnya. Oleh karena itu, dia segera menghubungi montir di rest area. Setelah montir memperbaiki, Sadira pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah Depok melalui jalur Ciater Subang. Selama perjalanan menanjak dan menurun dari Tangkuban Perahu, Sadira masih merasakan kondisi bus dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan, rombongan pun sempat mampir berhenti di rumah makan yang berlokasi di Ciater. Melanjutkan perjalanan dari rumah makan, dia mulai merasakan ada yang tidak beres lagi. Sadira tidak bisa memasukkan gigi persneleng ketika rem masih diinjak karena remnya anginnya habis. Sadira panik. Ia langsung mengatakan kepada penumpang bahwa ada yang bermasalah pada rem. Dalam kondisi berbahaya, dia meminta kepada para penumpang untuk berpegangan. Sadira khawatir apabila bus tidak dapat dihentikan secara paksa, maka bus akan turun meluncur dan semakin banyak menelan korban akibat menabrak kendaraan lainnya. Akhirnya, Sadira melihat tiang listrik, namun Sadira tidak melihat ada sebuah sepeda motor yang berada di sebelah kanan bus. Dia langsung membanting setir ke kanan, bus pun terbalik menabrak tiang listrik dan menyebabkan 11 orang meninggal dunia di turunan Ciater Subang, Jawa Barat. Senin kemarin, Dirlantas Polda Jawa Barat telah mengamankan dan memeriksa kernet bus sebagai saksi kunci dalam insiden tersebut. Sedangkan supir bus saat ini masih menjalani perawatan di klinik Dokes Polres Subang. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno menyatakan bahwa banyak perusahaan bus tidak tertib administrasi. Pengawasan terhadap bus pariwisata perlu diperketat dan harus diberikan sanksi kepada perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi uji kelayakan bus atau KIL melalui Dinas Perhubungan. Hasil penelusuran Joko terhadap bus Transputra Fajar berplat AD7524OG ini kiranya tidak terdaftar atau mati sejak 6 Desember 2023. Sebelumnya, bus ini terdaftar sebagai milik PT Jaya Guna HG. Kemudian, bus yang sudah berumur 18 tahun ini telah dijual dan dijadikan bus pariwisata. Diduga armada bus ini berdomisili di Banyuretno, Wonogiri. Bayangkan, apa jadinya jika tidak ada peraturan kelayakan kendaraan dan semua armada angkutan darat dapat bebas kemanapun lokasi yang mereka mau dengan kecepatan berapapun tanpa memberikan isyarat akan niat mereka dan tanpa mematuhi ketentuan peraturan yang mendasar. Kekacauan total. Peraturan lalu lintas jalan raya sangat penting. Tidak masalah dengan pendapat Anda bahwa peraturan itu baik, adil, ataupun tidak adil. Peraturan harus ada di sana dan harus dihormati. Penyimpangan terhadap peraturan dapat mengancam keselamatan jutaan nyawa pengguna jalan raya. Sobat, sampai di sini gelar kasus, waspadalah.